Dok, saya itu sering mengalami sakit di ulu hati. Saya ini pasti kena penyakit lambung ya dok ya. Welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya mau share ya tentang tips kesehatan karena ada pertanyaan nih dari pasien saya, "Dok, kalau misalnya saya ini punya keluhan perut kembung, rasanya sebah, saya mual, saya rasanya mau muntah, pokoknya nggak enak sampai keringat dingin, saya itu pasti sakit lambung ya dok ya, karena nyerinya nih spesifik banget nih, ada di ulu hati." Nah, buat kamu yang pengen tahu jawabannya, kita simak video YouTube ini sampai habis ya. Yang pertama, teman-teman, kamu sedang mengalami yang namanya tukak lambung. Nah, tukak lambung itu apa sih? Tukak lambung itu adalah dimana dinding dari lambung kita atau sebagian kecil, bagian atas dari usus kita itu mengalami pengelupasan. Nah, pengelupasan itu biasanya paling gampang kita bilang itu kalau mengalami lecet atau sedang luka. Jadi kalau misalnya kena yang namanya asam lambung itu rasanya aduh perih banget. Nah, apa sih penyebabnya ya? Penyebabnya itu bisa macam-macam teman-teman, karena misalnya bisa karena infeksi dari sebuah bakteri. Yang kedua bisa karena kita mengkonsumsi obat anti nyeri tertentu yang dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan tanpa pengawasan dari dokter. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman mengkonsumsi obat, nggak boleh sembarangan ya tanpa konsul dengan dokter. Nah, biasanya gejala yang paling umum adalah yang dirasakan adalah teman-teman itu merasa nyeri di area ulu hati. Jadi persis di area dada kita dan di bagian sini ya teman-teman. Terutama itu terjadi ketika kita terlambat makan atau lupa makan alias perut kosong, dan biasanya sering terjadi di malam hari juga. Yang kedua, kita akan merasa mudah sekali kenyang, rasanya kembung, dan mudah sekali yang namanya bersendawa. Yang ketiga, kita juga mengalami yang namanya intoleransi terhadap makanan-makanan berlemak. Ya, jadi kayaknya rasanya baru makan dikit aja tuh enak. Dan yang keempat, kita bisa mengalami yang rasa mual. Dan gak sering juga ya, sebagian besar kalau misalnya ini dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan tidak diobati, biasanya bisa sampai menimbulkan berat badan yang turun, nafsu makan yang terganggu, dan buang air besarnya juga itu tinjanya berubah menjadi warnanya. Yang kedua, ya kita biasa sering dapatkan itu kita bilang dengan yang namanya sindrom iritasi usus, atau bahasa medisnya itu kita sebut namanya irritable bowel syndrome. Nah, biasanya ini terjadi karena bagian saluran pencernaan kita itu, ototnya itu meremasnya itu dalam frekuensi yang cukup lebih tinggi daripada intensitas normal. Jadi bisa menyebabkan yang namanya perut kita itu tertikam-tikam, atau ada rasa terputar, atau tertusuk-tusuk, atau rasanya diramas-ramas. Dan ini cukup nggak enak juga teman-teman. Nah, biasanya faktor penyebabnya itu banyak ya. Jadi ada bisa infeksi karena stres, karena virus ya. Jadi ini biasanya ditegakkan dengan cara pemeriksaan fisik ya. Biasanya kalau kita mendengarkan menggunakan stetoskop, biasanya akan ditemukan bising daripada ususnya itu lebih besar atau intensitasnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan biasanya irritables atau iritasi usus ini teman-teman juga ada di beberapa pasien yang bisa menimbulkan yang namanya mencret juga. Organ yang ketiga teman-teman yang paling dekat dengan area lambung itu adalah namanya pankreas. Nah, di sini kita bisa bilang kemungkinan juga kamu bisa mengalami yang namanya pankreatitis, artinya adalah peradangan kronis di area organ pankreas. Nah, ini gejalanya juga kurang lebih sama ya teman-teman ya. Ada keluhan sakit ulu hati, demam, mual, muntah. Habis itu juga ada perubahan warna kulit di sekitar pusat atau di pinggang kamu. Setelah itu perut juga akan terasa lunak ketika disentuh. Nah, pankreatitis kronis ini biasanya apabila dijalankan dalam waktu yang cukup lama bisa menyebabkan berat badan kamu
menurun drastis dan tekstur tinja juga terlihat ada berminyak. Nah, jadi ini kata kuncinya ya. Kalau curiganya pankreas, pasti fesesnya itu ada berminyak. Nah, organ selanjutnya yang dekat dengan pankreas itu adalah yang namanya kantong empedu. Nah, kantong empedu ini teman-teman, dia kecil ya, kecil banget. Tapi kalau misalnya sampai terinfeksi atau mengalami gangguan, itu juga cukup fatal teman-teman gejalanya di kita ya. Jadi bisa menimbulkan mual muntah, tubuh itu rasanya gemetar, meriang, pokoknya nggak enak semua teman-teman. Tinja juga ada mengalami perubahan warna. Nah, jadi di sini empedu itu juga nggak sedikit ya orang yang harus operasi karena kandung empedu ini. Yang kelima, apabila kamu sedang mengalami yang namanya sebuah siklus kehamilan ya, ini kamu juga perlu waspada dengan yang namanya gejala preeklamsi. Tapi preeklamsi ini teman-teman gampang banget cara mendeteksinya, yaitu biasanya ketika hamil ya, tensi kamu itu naik lebih daripada biasanya. Jadi bisa 140, 160 bahkan 180. Selain itu juga yang kedua, kamu juga mempunyai keluhan kaki itu bengkak. Bahkan ada yang sampai juga mual muntah teman-teman. Nah, jadi ini biasanya ditegakkan dengan cara kamu akan direkomendasikan untuk cek lab urin kamu mengandung proteinuri apa enggak. Kalau misalnya positif mengandung, nah itu bisa dikategorikan eklamsi yang mana nih, ringan, sedang, atau berat. Nah, yang terakhir adalah kanker lambung, teman-teman. Nah, kanker lambung ini biasanya diagnosis yang ditegakkan paling terakhir apabila diagnosis yang lainnya itu sudah dijatuhkan, teman-teman. Dan biasanya kenapa kamu bisa curiga kamu mengalami kanker lambung, itu biasanya yang paling gampang saya sih lihatnya kamu ada gejala yang namanya anemia atau kekurangan HB. Nah, jadi paling gampang biasanya dari pemeriksaan fisik, yaitu dari area mata kamu di daerah bawah sini itu rasanya pucat banget. Dan biasanya akan ditegakkan melakukan pemeriksaan lab untuk cek HB. Nah, karena apa? Karena gejala yang lainnya itu spesifik kurang lebih sama ya teman-teman. Ada mual muntah, ada nyeri ulu hati, bahkan kamu kalau misalnya makan itu makanannya itu nggak bisa diterima sama sekali. Dan biasanya kalau orang yang punya kanker ini biasanya punya kecenderungan juga dia mengalami obesitas, bahkan ada juga yang mempunyai kebiasaan untuk sering merokok. Jadi itu memicu angka kanker lebih tinggi. Nah, jadi sarannya apabila kamu ingin menghindari keluhan-keluhan seperti ini, tetap adalah jaga waktu makan kamu dan jangan lupa berolahraga untuk menjaga pola hidup yang sehat ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video YouTube ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya dan diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya.